Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting dan yang paling besar adalah nikmat Islam yang Allah masih berikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pesan agama pada kesempatan kali ini, saya mulai dengan sebuah hadis yang berbunyi an Sa'id bin Abdullah bin Juraij an Abi Barzata al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yas'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi bin aina katasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas memberikan kepada kita penjelasan tentang di hari akhir nanti. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari akhir nanti tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba dari hadapan Rabb-Nya, dari hadapan Tuhannya sebelum ia ditanyai tentang perkara-perkara ini. Apa saja perkara tersebut? Yang pertama adalah perkara an umrihi fima afnahu, tentang usianya, untuk apa atau kemana ia habiskan usianya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ditanya oleh Allah pertama kali di hari akhir nanti adalah tentang usia, tentang waktu yang kita gunakan semasa hidup di muka bumi ini, tentang masa yang kita gunakan sebagai gelar hamba, sebagai gelar manusia. Yang namanya manusia adalah ketika ia ada ruh dan jasad, itu yang dinamakan dengan manusia. Jadi yang nanti dipertanyakan oleh Allah adalah usia kita saat menjadi manusia. Amalan apa yang kita perbuat? Kita mungkin hidup di muka bumi ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan di antara kita ada yang sudah sampai 80 tahun. Tetapi dari sebanyak usia tersebut, apa yang telah kita perbuat selama usia kita? Ataukah hanya yang kita laksanakan selama 70 tahun ini atau 20 tahun ini hanya rutinitas-rutinitas yang tidak mengingatkan kita kepada Allah? Atau hanya rutinitas-rutinitas yang membuat kita lalai? Atau hanya rutinitas-rutinitas yang kita terlena akan keindahan-keindahan, fitnah-fitnah dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa. Allah bersumpah atas nama waktu. Allah bersumpah atas nama masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Berarti kita ini manusia sebenarnya dalam kerugian. Tetapi kata Allah, kecuali mereka, orang-orang yang beramal soleh, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di usia kita yang sekarang ini, jika kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, maka tugas kita adalah beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Bagaimana dengan kita? Amalan soleh apa yang telah kita perbuat? Atau jangan-jangan rutinitas kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, rutinitas kewajiban yang Allah berikan kepada kita hanyalah rutinitas semata, tetapi tidak menambah keimanan kita. Setiap hari Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan peluang kepada kita, peluang yang sama, tetapi yang mana fungsinya untuk menambah kualitas dan kuantitas keimanan kita. Kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini kita laksanakan, tetapi bagaimana dengan kuantitas dan kualitasnya? Apakah semakin bertambahnya hari, semakin sering kita melaksanakan sholat, semakin khusyuk pula sholat kita, atau malah sebaliknya? Bagaimana dengan amalan membaca Al-Quran kita? Apakah kita sudah membacanya setiap hari? Atau malah kita sibuk dengan perkembangan zaman sekarang, yang sibuk dengan HP, yang sibuk dengan internet, yang sibuk dengan kelalaian-kelalaian dunia yang membuat kita lupa akan nikmat Allah, lupa akan tugas kita sebagai manusia. Jadi itulah yang pertama Allah tanyakan tentang usia kita, untuk apa kita pergunakan atau kemana yang kita gunakan usia kita yang Allah berikan kepada kita ini. Lalu yang Allah tanyakan di hari akhir nanti yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala, dan ilmunya untuk apa ia gunakan atau kemana ia gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita ilmu hanya sekedar gelar, ilmu hanya mengejar sarjana, ilmu hanya mengejar ijazah, tetapi kita lupa hakikat ilmu yang sebenarnya adalah mengingatkan kita kepada Allah. Karena pada dasarnya ilmu itu adalah sesuatu yang suci yang Allah berikan kepada kita. Ilmu itu pada dasarnya berawal dari Allah, maka seharusnya ilmu itu kembali kepada Allah. Seharusnya ilmu itu adalah Ia yang mampu membawakan kita mengingat kepada Rabb kita, mengingat kepada Tuhan kita. Namun bagaimana dengan kita sekarang? Apakah ilmu yang kita peroleh hanya untuk kesenangan semata? Atau ilmu yang kita peroleh hanya untuk menambah materi kita semata? Atau hanya untuk menambah gelar kita semata? Atau hanya untuk menambah jabatan kita semata? Tapi kita lupa pada hakikatnya ilmu itu adalah yang membawa kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang dipertanyakan kepada hambanya pada hari akhir kelak yang ketiga adalah tentang wa an malihi min aina katasabahu wa fi mal anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan. Mengenai harta, tentu apabila kita membahasnya tidak akan pernah ada ujungnya. Kita mengaku di dunia ini kita hidup dengan harta, tetapi bagaimana harta tersebut kita peroleh? Akankah harta yang kita peroleh itu dari harta yang halal atau harta yang haram? Akankah selama ini kita memikirkan harta yang kita peroleh itu nantinya akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah kita, akan berpengaruh kepada kualitas keimanan kita? Akankah kita memikirkan harta yang kita peroleh itu halal atau haram? Akankah kita memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang Allah halalkan? Atau kita hanya memikirkan yang penting kita makan hari ini, yang penting kita bekerja hari ini, bisa memenuhi kebutuhan hari ini, tentang pekerjaannya apa itu terserah, yang penting bisa makan. Akankah kita seperti itu? Sementara nanti di akhirat kelak tentang harta dari mana kita peroleh itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita memperoleh harta ini? Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad juga sudah menerangkan dalam hadis-hadisnya bahwasanya memperoleh harta itu haruslah dengan cara yang halal. Banyak di antara kita tahu halal haram, tetapi kita enggan mencari rezeki yang halal dengan alasan kalau mencari rezeki yang halal susah dapat. Kalau mencari rezeki yang halal tidak mencukupi kebutuhan. Padahal yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah.
ketika kita berusaha tetap berada di jalan mencari rezeki yang halal, insya Allah Allah akan berikan kepada kita rezeki yang berlipat ganda. Jangan khawatir dengan rezeki. Tugas kita hanyalah mencari, berusaha, berdoa, ikhtiar. Tentunya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat seekor cicak yang kalau kita pikirkan, dari mana cicak mendapatkan makanannya sehari-hari? Cicak hanyalah makhluk binatang yang merayap di dinding, tidak bisa terbang, tetapi makanannya adalah nyamuk yang terbang. Kalau secara logika kita, bagaimana cicak bisa memakan nyamuk? Tetapi Allah lah yang mendatangkan nyamuk tersebut ke cicak. Akhirnya cicak bisa makan, bisa bertahan hidup. Sama dengan manusia, ketika kita mencari rezeki yang halal, berikhtiar dalam kebaikan, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ingin terus mencari rezeki yang halal, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Karena Allah sudah mengatur rezeki hambanya, tidak akan Allah membiarkan hambanya kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir yang akan ditanya kepada kita di hari akhir kelak adalah tentang wa'an jismihi fima ablahu. Tentang jasad kita atau tentang badan kita yang sehat ini untuk apa kita pergunakan atau apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini. Tentunya anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita ini merupakan karunia terbesar dari Allah. Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung. Semua itu merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ditambah lagi manusia memiliki akal, yang mana semua itu juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Kaki yang kita gunakan melangkah setiap hari, untuk apa kita langkahkan? Tangan yang kita ayunkan setiap hari, untuk apa kita ayunkan? Mulut yang kita gunakan berbicara setiap hari, untuk apa kita gunakan? Akankah mulut ini kita gunakan hanya untuk menggibah orang lain? Atau mulut ini hanya kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang tidak baik, menyampaikan berita-berita yang tidak baik, menyakiti hati orang lain? Atau jari tangan kita pada zaman sekarang ini, kita ambil handphone, kita mencaci maki lewat jari tangan kita. Itu nanti semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Tentang badan anggota tubuh kita ini, mata yang kita gunakan untuk melihat apa yang kita gunakan? Akankah anggota tubuh kita ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat? Tentunya yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya, kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang membuat kita lalai, yang sebenarnya kita tahu itu lalai, tapi kita lupa akan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang pertama tadi tentang umur kita, yang kedua tentang ilmu kita, yang ketiga tentang harta kita, dan yang keempat tentang jasad atau tentang badan atau tentang tubuh yang kita gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita ambil pelajarannya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.